Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amaradibah Hanifah dengan 3 digit yang terakhir 015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ADC atau Analog to Digital Converter dengan ESP32 dan STM32. Nah, apa sih ADC itu? ADC adalah sebuah komponen yang mengubah sinyal tegangan analog kontinu menjadi nilai digital discrete yang dapat diproses oleh microcontroller. Dan tujuan utamanya adalah untuk memetakan rentang tegangan nyata, misalnya dari 0 sampai 3,3 volt, ke interval angka biner sehingga algoritma dan kontrol digital dapat menganalisis, menyimpan, atau mengirim data. Nah, jadi sebagian besar sensor itu menghasilkan nilai atau sinyal analog. Sedangkan untuk microcontroller sendiri itu hanya bisa menerima sinyal berbentuk digital. Nah, gunanya ADC adalah sebagai perantara atau sebagai jembatan dari sensor ke microcontrollernya. Nah, di ADC itu terdapat 3 sesi, ibaratnya, yaitu yang pertama itu ada sampling, di mana proses mengambil nilai sinyal pada titik waktu tetap untuk menentukan frekuensi samplingnya. Lalu ada quantization untuk menyekat nilai kontinu ke level discrete sesuai resolusi bit ADC. Dan yang ketiga yaitu ada encoding atau menghasilkan kata digital atau biner yang mewakili nilai tegangan sampel itu sendiri. Nah, di sini ada 3 langkah inti ADC, itu yang pertama sampling. Nah, sinyal analog itu diambil pada interval waktu atau T-stamp. Nah, fs yang memenuhi decrease atau lebih besar sama dengan 2 kali frekuensi tertinggi pada sinyal agar tidak terjadi aliasing. Terus yang kedua itu ada conversion, yaitu nilai sampel diubah menjadi bilangan digital melalui proses quantization dan encoding. Nah, waktu konversi atau T-conv dan metode SAR, sigma, delta, dan lain-lain itu mempengaruhi kecepatan dan presisinya. Lalu yang ketiga itu end of conversation atau EOC, di mana perangkat itu menandai bahwa hasilnya itu sudah tersedia, bisa lewat bit status, polling, atau interrupt. Nah, hati-hati di end of conversation agar sinkronisasi itu tidak membaca data setelah jadi. Nah, selanjutnya ada resolusi ADC dan efeknya pada ketelitian. Resolusi ADC atau jumlah bit itu menentukan berapa banyak level discrete pada rentang input. Semakin tinggi resolusi, maka semakin kecil tegangan per langkah atau LSB-nya, sehingga pengukuran menjadi lebih halus. Contoh, di LSB itu rumusnya Vref dibagi 2 pangkat N-1. Nah, misal Vref-nya itu 3,3, N-nya 12, maka perhitungan LSB-nya itu kurang lebih 0,0008 volt atau bisa dikonversi menjadi 0,8 milivolt. Nah, resolusi tinggi itu membantu mengukur sinyal kecil, tetapi noise, presisi referensi tegangan, dan rangkaian input itu juga membatasi akurasi nyata. Lalu ada parameter penting selain resolusi. Beberapa parameter yang menentukan kualitas pembacaan ADC itu yang pertama ada sampling rate, hertz atau MSBS. Itu untuk menentukan kemampuan menangkap perubahan cepat pada sinyal. Lalu ada input impedance dan sample and hold time, itu mempengaruhi akurasi untuk sumber berimpedansi tinggi. Yang ketiga itu referensi tegangan atau Vref. Stabilitas Vref sering lebih penting daripada bit resolusi semata. Lalu ada yang keempat itu ada noise dan dithering, yaitu noise harus diminimalkan lewat filtering atau averaging bila perlu. Nah, rancangan front-end ini merupakan filter anti-aliasing dan buffer amplifier membantu menjaga integritas sinyal sebelum ADC. Nah, ADC pada ESP32. ESP32 itu menyediakan ADC1 dan ADC2 dengan total hampir 18 channel. Di mana spesifikasi umumnya yaitu yang pertama ada rentang tegangan, itu dari 0 sampai 3,3 volt. Dan perlu atenuator bila sinyalnya itu lebih besar. Nah, ADC internal ini memiliki atenuator yang bisa di-install untuk memperluas rentang pengukuran. Terus yang kedua itu ada resolusi dan konfigurasi, di mana defaultnya di ESP32 itu terdapat 12 bit, yaitu 0 sampai 4095, dan bisa dikonfigurasi ke 9 sampai 11 bit untuk trade-off kecepatan dan noise-nya. Nah, di sini ada catatan, di mana gunakan ADC1 untuk pembacaan sensor yang stabil ketika fitur Wi-Fi atau Bluetooth aktif. Nah, di sini ya ada Wi-Fi vs ADC pada ESP32, di mana ESP32 itu menggunakan beberapa sumber internal yang berbagi sumber daya dengan ADC2. Nah, akibatnya saat Wi-Fi atau Bluetooth aktif, ADC2 itu dapat mengalami konflik atau pembacaannya itu jadi tidak stabil. Nah, ini ada saran untuk pelatihnya, di mana gunakan ADC1 untuk sensor penting saat radioaktif. Yang kedua, jika harus memakai ADC2 ketika Wi-Fi aktif, lakukan kalibrasi dan averaging. Yang ketiga, pastikan ground bersama decoupling dan layout PCB yang baik untuk mengurangi intervensi RF ke jalur analog. Lalu ADC pada STM32. ADC di STM32 itu umumnya lebih fleksibel dalam pengaturan channel, sampling time, dan mode konversi. Nah, alur kerjanya pada STM32 itu yang pertama ada pilih channel atau MUX, atau channel input yang akan diukur. MCU memilih jalur ke sample and hold.
Yang kedua itu adalah set sampling time. Set sampling time itu harus cukup panjang untuk sumber bermuatan tinggi agar tegangan stabil pada kapasitor sample and hold. Yang ketiga itu mulai konversif dan tunggu AOC. Gunakan polling, DMA, dan interrupt untuk mengambil hasil saat AOC. DMA sering digunakan untuk throughput tinggi tanpa membebani CPU. Nah, si STM32 ini menyediakan resolusi 12 bit umum. Beberapa seri mendukung 10 bit atau pengaturan tambahan. Nah, bisa memilih mode single atau continuous sesuai kebutuhan aplikasinya. Lalu memetakan nilai ADC ke tegangan nyata. Langkah praktis setelah membaca nilai ADC yang pertama adalah konversi ke tegangan, di mana rumusnya yaitu tegangan sama dengan ADC value dibagi 2 pangkat N1 dikali Vref atau tegangan referensi. Jika ada pembagi tegangan atau sensor yang menggunakan pengkondisian, terapkan rumus inverse untuk mendapatkan nilai fisiknya. Yang ketiga, koreksi offset dan kalibrasi. Dilakukan kalibrasi nol dan gain untuk meningkatkan akurasi real. Contoh singkatnya, itu ada ADC 2048 pada 12 bit dengan tegangan referensinya itu 3,3. Nah, berapa tegangannya? Masukkan rumus tadi dengan 2048 dibagi 4095 dikali 3,3, dimana dihasilkan di sini 1,65 volt. Sekian untuk penjelasan materinya, langsung saja kita ke praktikumnya. Ini adalah gambar rangkaian untuk ADC di ESP32. Ini adalah program ADC untuk ESP32-nya. Di sini untuk library-nya, dan kita definisikan pin ADC yang kita gunakan terlebih dahulu. Di sini saya gunakan pin 35 untuk potensio dan pin 3. Ini adalah program untuk ADC di ESP32. Pertama kita include library-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita definisikan pin ADC yang digunakan. Di sini 34 untuk potensio dan 35 untuk sensor LDR. Di sini untuk void setup kita inisialisasi serial monitor yang kita gunakan yaitu 115.200 dan delay 1000 untuk menyiapkan serial monitornya di awal. Lalu di void loop itu membaca nilai analog dari 0 sampai 4095 untuk potensio, dan konversi ke voltasenya sebagai referensi ini menggunakan rumus ini dikali 3,3 itu untuk tegangan referensi dibagi 4095 itu nilai ADC. Dan ini perintah untuk serial monitornya. Nah, di sini ada delay 500 milisecond agar datanya itu tidak terlalu cepat munculnya. Nah, ini di platform I/O ininya, di sini monitor speednya ditulis 115.200. Setelah proses upload selesai, kita buka serial monitor untuk melihat nilai ADC-nya. Ini adalah praktikum ADC menggunakan ESP32 dengan potensiometer dan sensor LDR. Di sini tertampil nilai potensiometer dan LDR value-nya. Nah, ini ketika potensio diputar maksimal dan LDR mendeteksi adanya cahaya, dia akan bernilai 0. Sini ketika tidak mendeteksi cahaya, dia akan berubah nilainya. Dan ketika mendeteksi cahaya, dia akan bernilai 0. Lalu untuk nilai potensio kita putar ke nilai 0, di serial monitor juga akan tertampil 0. Ini untuk rangkaian ADC menggunakan STM32. Baik, ini untuk program menggunakan STM32-nya. Pertama kita masukkan dulu library, lalu mendefinisikan pin. Di sini PA0 untuk potensio, PA1 untuk LDR, dan PA2 untuk LED sebagai penampil PWM-nya. Di sini void setup itu ada inisialisasi komunikasi serial. Kita set 115.200. Ini untuk menunggu serial siap. Untuk delay, lalu jeda sejenak juga. Ada konfigurasi pin LED-nya sebagai output.
Nah, ini di saat mulai itu LED akan kedip 3 kali sebagai startup. Nah, karena tidak ada resistor 10K eksternal, kita menggunakan pull up internal. Nah, di sini akan menghubungkan PA1 ke 3,3 volt melalui resistor internal. Di sini untuk void loop-nya atau program berulangnya, dia akan melakukan pembacaan dan mengambil rata-rata menggunakan rumus ini, dan konversi nilai ADC-nya menggunakan rumus ini, dan untuk mengatur kecerahan LED menggunakan LED, lalu menampilkan data ke serial monitor dan diberi delay 200 agar datanya itu mudah dibaca. Setelah proses upload selesai, kita ke serial monitor untuk melihat nilai ADC yang ditampilkan oleh STM32. Ini percobaan ADC pada STM32 untuk mengatur nyala redupnya LED, dimana di sini tertampil nilai ADC dan nilai LED-nya. Ini kita putar potensionya, dia akan menyala terang, dan di sini juga tertampil nilai ADC dan nilai PWM-nya. Di sini kita putar, dia akan redup. Nah, juga akan tertampil di serial monitornya. Di sini potensio 4095 itu adalah dalam kondisi maksimal, akan nyala maksimal juga untuk LED-nya.